Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Kiki Putri Eni, NPM 037. Saya Eka Arum Kurniastanti, NPM 039. Di sini kami akan mempresentasikan hubungan gaya dengan gerak pada lingkungan sekitar. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda. Macam-macam gaya ada 6, yaitu 1. Gaya magnet, 2. Gaya otot, 3. Gaya listrik statis, yang keempat gaya gravitasi bumi, yang kelima gaya pegas, dan yang terakhir adalah gaya gesek. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda lainnya yang terbuat dari baja. Kekuatan ini disebut gaya magnet. Yang kedua, gaya otot. Kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat benda atau sedang mendorong benda di sekolah juga bisa. Yang ketiga, gaya listrik statis. Kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Yang keempat, gaya gravitasi bumi. Kekuatan bumi untuk menarik jatuh ke bawah. Yang kelima, gaya pegas. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Yang keenam, gaya gesek. Bila kedua saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Media pembelajaran yang kami gunakan di sini yaitu ketapel. Ketapel adalah alat lontar batu kerikil yang menggunakan kayu yang bercabang, karet, dan alat batu lontaran. Ketapel biasanya digunakan untuk menghalau hewan yang merusak, misalnya menghalau burung yang ada di sawah. Sebuah ketapel terdiri dari 3 komponen, yaitu gagang, karet, dan alas. Gagang ketapel terbuat dari bahan kayu yang bercabang, namun ada juga dari bahan kayu yang tidak bercabang. Komponen kedua adalah karet pegas. Karet pegas paling sederhana terbuat dari karet gelang yang dirangkai atau sedemikian rupa, namun saya menggunakan karet bekas ban dalam. Alas ketapel terbuat dari kain atau karet pejal. Alas ini berguna untuk menempatkan batu atau kerikil untuk dilontarkan. Ketiga komponen ketapel bekerja secara sinergis sehingga dapat melontarkan benda dengan baik. Cara pembuatan ketapel yaitu yang pertama, mencari kayu di belakang rumah yang berbentuk huruf Y dan menyiapkan karet yang akan dipotong. Dan tidak lupa juga menyiapkan gunting, pisau, dan sabit. Yang kedua, kebetulan saya di sini telah memotong 2 bagian karet dengan satu karet berukuran 20 cm menggunakan gunting. Dan yang ketiga, pasang karet di kedua sisi ketapel. Setelah itu, pasang kain di tengah ketapel dengan cara mengkaitkan tali di kedua sisi ketapel tersebut. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan ketapel. Saya akan mempraktekkan dengan membidik sebuah sawo. Di sini ada 2 macam gaya, yaitu gaya pegas yang terdapat pada karet dan gaya otot yang terdapat pada lengan saya saat menarik karet. Seperti ini. Kelebihan media ketapel yang kami gunakan di sini yaitu yang pertama, bahan mudah dicari dan kita dapat untuk mendaur ulang sampah seperti tali dari ban karet. Yang kedua, siswa dapat lebih mudah mengetahui apa itu gaya pegas dan bisa untuk dipraktikkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk bermain anak-anak dan bisa untuk menghemat biaya. Kelemahan media ketapel yaitu yang pertama, jika ketapel disalahgunakan maka bisa untuk merugikan anak dan bisa saja terluka karena tidak digunakan dengan berhati-hati. Berikutnya kami akan memberikan contoh-contoh gaya. Yang pertama adalah gaya magnet.
Gaya magnet yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum atau paku benda lainnya yang terbuat dari besi. Contoh gaya magnet yakni jam magnet. Yang kedua adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Contohnya kita akan mendorong meja. Yang ketiga adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk membuat benda-benda bisa tertarik. Contoh seperti ini. Kita akan menggesekkan penggaris ke rambut seorang anak, lalu kita tempelkan di sini. Semua akan terangkat. Wah, kak komedi. Selesai. Yang keempat yaitu gaya gravitasi bumi, yaitu kekuatan bumi untuk benda menarik jatuh ke bawah. Seperti tisu akan saya jatuhkan ke bawah. Yang kelima yaitu gaya pegas. Gaya pegas yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Seperti contohnya, saya akan menarik elastis kain. Keenam yaitu gaya gesek. Gaya gesek yaitu bila keduanya saling bergesekan maka akan muncul gaya gesek. Seperti saya akan berjalan dan lama-kelamaan alas sepatu saya akan menipis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.